Perintis versus pewaris. Mindset yang perlu kalian miliki. Sebelum kalian bilang salah satu lebih enak dari yang lain, mari kita lihat fakta di lapangannya. Perintis nggak hanya satu jenis, pewaris nggak hanya satu jenis. Contoh, 1. Ada pewaris yang terpaksa meneruskan usaha karena orang tua tiba-tiba nggak ada. Hal ini bisa meneruskan usaha yang sehat, tapi tetap harus belajar dari nol, dari karyawan-karyawan yang sudah ada, atau bisa juga meneruskan perusahaan yang terlilit hutang. 2. Pewaris dengan orang tua mempunyai kepemilikan saham, tapi bukan kepemilikan saham mayoritas. Jadi penerusnya pun bisa dianggap jadi karyawan. 3. Perintis yang orang tuanya berhasil melikuidasi atau menjual perusahaan besar, sehingga kebutuhan modal untuk merintis sudah terjaga. 4. Perintis yang memulai perusahaan baru sebagai pengembangan dari perusahaan lama. 5. Perintis yang dulunya karyawan dan sudah menggeluti sebuah industri dalam waktu yang lama, sehingga berhasil mengumpulkan ilmu dan koneksi. Di dunia ini nggak ada yang hitam dan putih, dan akan membawa kesengsaraan bagi kalian ketika kalian mengkotak-kotakkan perintis dan pewaris, serta mana yang lebih nyaman dan mana yang tidak. Nggak ada pewaris yang sepenuhnya enak, dan nggak ada perintis yang sepenuhnya sakit. Aku percaya semua orang perlu mempunyai logika yang kritis. Tetapkan tujuan dan lakukanlah hal-hal yang sesuai dengan SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat yang kalian miliki tanpa membanding-bandingkan dengan orang lain secara berlebihan. Nah, buat kalian yang belum pernah dengar istilah SWOT, bisa di browsing. Sebenarnya simple, jadi dibagi menjadi 2, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. SWOT, Strength dan Weakness, adalah lingkungan internal. Sedangkan opportunity dan threat adalah lingkungan eksternal. Dan Sullivan dari bukunya 10 times is easier than 2 times membahas kenapa menghasilkan 10 kali lipat lebih mudah daripada menghasilkan 2 kali lipat. Penjelasannya adalah ketika kalian mempunyai target untuk berkembang 10 kali lipat, kalian nggak akan memiliki waktu atau tenaga untuk menghiraukan hal-hal yang nggak perlu kalian lakukan. Contoh, seorang sales yang ditarget 10 juta dalam 7 hari pada umumnya akan mencapai omset lebih banyak daripada seorang sales yang ditarget hanya 2 juta dalam waktu yang sama. Kenapa? Karena kebutuhan yang perlu dicapai sangatlah tinggi, sehingga sales pertama nggak akan punya waktu untuk berlebihan memeriksa media sosial. Nah, konsep ini sederhana, tapi menurutku sangat relevan pada dunia yang serba cepat dan bising saat ini. Tentukan target yang kalian inginkan, jangan 2 kali, melainkan 10 kali, sedemikian rupa sehingga kalian terpaksa melepaskan seluruh hal yang gak ada hubungan dengan pencapaian tujuan kalian. Sebagai penutup, Steve Jobs pernah berkata, banyak orang beranggapan fokus adalah bilang iya pada suatu hal. Padahal, realitanya lebih sering di kehidupan ini fokus adalah mengetahui kapan bilang tidak pada hal-hal yang nggak sesuai dengan arah hidup kita. See you in the next video.